Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, dari semua produk Apple yang udah rilis di tahun 2022 ini, ada satu yang gampang gue rekomendasiin ke banyak orang, yaitu AirPods Pro 2 ini. Alasannya simple, karena banyak update yang bagus di AirPods Pro 2 kali ini, yang akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Tapi sebelum itu, gue mau ajak kalian untuk unboxing AirPods Pro 2 ini dulu, karena ada sedikit yang berbeda, dan supaya kalian bisa mendapatkan informasi selengkap mungkin dari video ini. Oke, untuk boxnya sendiri masih mirip seperti generasi sebelumnya dan AirPods tipe lainnya juga. Warna putih dengan tulisan AirPods Pro di bagian atas dusnya. Langsung aja kita buka segelnya. Seperti biasa, pertama ada kertas-kertas petunjuk penggunaan, lalu ini AirPods case yang di dalamnya tentu ada AirPods-nya, dan sekarang ada total 4 pasang silikon ear tips dari ukuran extra small, medium yang sudah terpasang di AirPods, dan large. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ukuran yang nyaman di telinga kalian, dan yang terakhir ada kabel Lightning to USB-C. Oke, kalau ngomongin soal desain, masih mirip dengan versi AirPods Pro sebelumnya, tapi sekarang ada tambahan untuk tali lanyard kalau kalian misalnya mau ikat AirPods-nya ke tas kalian. Dan di bagian bawahnya sekarang juga udah ada speaker, in case kalian kehilangan AirPods kalian atau lupa taruh di mana, karena speaker ini bisa mengeluarkan suara kayak alarm gitu dengan bantuan chip U1 atau U1, supaya kalian bisa ketemu posisi AirPods kalian dengan menggunakan Find My. Dan suara speaker AirPods ini kencang juga loh. Speaker yang ada di case AirPods Pro 2 ini juga bisa mengeluarkan suara ketika pairing, low battery, dan charging. Buat kalian yang suka lupa taruh AirPods kalian di mana, gue yakin fitur ini akan sangat membantu. Gue pribadi juga suka tambahan fitur speaker ini sebagai indikator tambahan ketika lagi mau dicas karena ada bunyinya. Gue juga pernah kejadian menggunakan AirPods 3 yang nggak ada speakernya, terus gue mau ngecas, gue tinggal gitu aja, dan pas balik ternyata AirPods 3-nya belum dicas karena ternyata colokannya mati, tapi nggak ada indikator tambahan seperti bunyi apapun karena nggak ada speakernya. Jadi dengan tambahan speaker seperti ini menurut gue tambahan yang bagus sih. Case AirPods Pro 2 ini juga sudah support pengisian daya MagSafe dan juga bisa menggunakan charger Apple Watch. Buat kalian yang penasaran magnet casing AirPods Pro 2 seperti apa, nah ini dia semua posisi magnet di case AirPods Pro 2. Untuk AirPods Pro-nya sendiri, sekilas juga masih mirip seperti AirPods Pro sebelumnya ya, tapi dengan tambahan ventilasi akustik di bagian atas AirPods untuk mengurangi suara noise yang masuk ke telinga. Dan sisanya bisa dibilang masih sama seperti sebelumnya. Di bagian stem atau tangkai AirPods Pro 2 ini akhirnya ada touch control. Jadi kalian bisa atur naikin atau turunin volume langsung dari AirPods-nya. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal swipe ke atas untuk naikin volume di bagian yang agak flat, dan swipe ke bawah untuk turunin volume. Selain itu, kalian juga bisa hold touch control AirPods Pro 2 ini untuk switch antara active noise cancellation atau adaptive transparency yang nantinya akan kita bahas secara lebih lanjut. Kalau soal touch control ini menurut gue tambahan fitur yang bagus dan gampang digunakan. Waktu awal-awal mungkin masih agak nyari ya mana permukaan yang flat buat di swipe, tapi lama-kelamaan udah terbiasa juga sih. Selain itu, touch control ini juga punya beberapa fitur seperti klik sekali untuk play atau pause musik, tekan 2 kali buat skip lagu selanjutnya, dan tekan 3 kali untuk kembali ke lagu sebelumnya. Untuk case dan AirPods Pro 2 ini, keduanya masih IPX4, jadi masih aman kalau kena cipratan air atau keringat ketika berolahraga. Overall, gue suka dengan update-update kecil di AirPods Pro 2 ini, terutama untuk speaker dan touch control yang sangat membantu. Kalau soal kenyamanan, untuk telinga gue sendiri, gue merasa sangat nyaman dengan silikon ear tips ukuran medium atau yang bawaan dari AirPods-nya. Soalnya kalau sambil banyak gerak juga nggak gampang lepas. Kalau dibandingkan dengan tipe seperti AirPods 3 yang tanpa silikon ear tips, telinga gue sih selalu langsung pas kalau menggunakan TWS yang ada silikon ear tips seperti di AirPods Pro 2 ini. Tapi menurut gue kembali lagi ke bentuk dan juga ukuran telinga kalian ya, karena bisa berbeda juga. Dan menurut gue bagusnya Apple kasih 4 pilihan silikon ear tips dengan ukuran yang berbeda, jadi gue yakin pasti salah satunya ada yang cocok dengan telinga kalian. Untuk baterai dari AirPods Pro 2 ini bisa digunakan up to 6 jam dengan ANC aktif, dan total 30 jam ditambah dengan case AirPods. Menurut gue sih udah termasuk bagus ya, bisa digunakan hingga 6 jam, dan gue sendiri pun juga tidak menggunakan AirPods selama 5-6 jam secara terus-menerus, jadi bisa up to 6 jam itu udah cukup banget kalau buat gue. Oke, sekarang pertanyaannya gimana kualitas suara dari AirPods Pro 2 ini? Dan menurut gue sih jawabannya bagus banget. Terutama buat kalian yang suka dengar musik yang typical bass heavy, gue yakin kalian akan suka dengan AirPods Pro 2 ini. Menurut gue penekanan suaranya lebih ke arah bass, jadi bassnya terasa mantep banget dengan clarity dan detail yang bagus terdengar dengan jelas. Kalau kalian mau coba tes seberapa bagus bass dari AirPods Pro 2 ini, gue saranin coba nonton iklan AirPods Pro yang pertama
terus kalian dengar pakai AirPods Pro 2 ini, itu suara bassnya nendang banget. Suaranya juga kencang, jadi volumenya nggak perlu dinaikin banyak, udah kedengeran dengan jelas. Sekitar setengah aja udah kenceng banget sih menurut gua. Sesuai yang ditulis di websitenya Apple lah, yang katanya bassnya lebih dalam dan menggelegar. Dan harus gua akui memang bener sih. Sekarang, AirPods Pro 2 juga sudah support personalized spatial audio. Jadi pas kalian mengaktifkan fitur spatial audio ini, kalian akan diminta untuk scan bentuk telinga kalian menggunakan sensor Face ID, supaya nanti spatial audio ini akan menyesuaikan bentuk telinga kalian untuk menciptakan suara yang terasa seperti mengelilingi kalian. Dan dari pengalaman gue, spatial audionya berfungsi dengan baik dengan pilihan fixed dan head track. Kalau kalian mau device kalian, iPhone atau MacBook, seolah-olah jadi speaker atau sumber suaranya. Jadi kalau misalnya kalian taruh iPhone kalian di sebelah kanan, terus kalian menghadap ke kiri, nanti suara AirPods sebelah kanan akan lebih kenceng karena menyesuaikan dengan posisi sumber suara, yaitu iPhone. Overall, gue pribadi suka dengan kualitas suara yang dihasilkan dari AirPods Pro 2 ini. Bisa dibilang cocok juga dengan selera gue yang lebih prefer bass heavy. Jadi AirPods Pro 2 ini oke banget. Oke, sekarang gue mau bahas soal chip baru di AirPods Pro 2 ini, yaitu chip H2, yang gunanya untuk improve kualitas ANC atau Active Noise Cancellation dan juga Adaptive Transparency. Oke, yang pertama, gue mau bahas soal Active Noise Cancellation-nya dulu, yang diklaim Apple 2 kali lebih ampuh buat meredam noise di sekitar kita. Nah, jadi kemarin pas gue shoot video ini di salah satu pusat perbelanjaan, ini sangat random, tidak dibuat-buat, bukan rekayasa, tiba-tiba ada satu helikopter yang mendarat di dekat area pusat perbelanjaan itu. Ini random banget ya, lagi syuting, tiba-tiba lihat orang yang ke mall naik helikopter. Oke. Nah, tapi walaupun random, menurut gue ini menjadi momen yang pas banget buat tes kualitas Active Noise Cancellation dan juga Adaptive Transparency dari AirPods Pro 2 ini. Dan hasilnya tentu suara helikopternya masih kedengeran ya, karena posisinya cukup dekat, terus juga mesin helikopternya kenceng banget. Tapi menurut gue sih suara helikopter yang kedengeran di AirPods Pro 2 ini udah kecil banget. Ibaratnya kalau kalian putar lagu aja, itu suara helikopternya pasti udah ketutup. Nggak usah kenceng-kenceng, lagunya pasti udah ketutup. Padahal kalau buka AirPods-nya, itu suara mesin helikopternya kenceng banget. Menurut gua, ANC-nya bagus banget. Kalau di indoor, suara AC juga pasti nggak kedengeran, dan bahkan suara motor atau mobil lewat pun udah nggak kedengeran juga. Jadi kalau soal ANC, gua pribadi nggak ada komplain apapun, karena menurut gua udah bagus banget. Next, gua akan tunjukin ke kalian simulasi suara dengan menggunakan sound effects, dan perbedaannya ketika ada Active Noise Cancellation seperti yang ada di AirPods Pro 2, supaya kalian dapat gambarannya seperti apa. Jadi misalnya kalian lagi ada di restoran yang rame, terus kalian pakai AirPods Pro 2, kurang lebih gambaran Active Noise Cancellation-nya seperti ini. Oke, selain Active Noise Cancellation, salah satu fitur yang populer di seri AirPods Pro adalah mode transparency. Dan sekarang di AirPods Pro 2, namanya adalah Adaptive Transparency. Mode transparency di AirPods Pro 2 ini udah bagus banget. Suara di sekitar kita terdengar secara natural, bukan kayak direkam gitu. Untuk kasih kalian sedikit konteks, kalau di transparency mode Sony WH-1000XM4, itu suara yang kedengeran kayak suara yang direkam gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong ke kita pas kita lagi pakai headphone Sony WH-1000XM4, itu suaranya kayak suara orang voice note. Tapi kalau di AirPods Pro 2 ini, suaranya terdengar sangat natural seperti lagi nggak pakai AirPods. Yang menurut gue ini sih keren banget. Dan yang lebih bagusnya lagi di Adaptive Transparency ini, suara keras di sekitar kita, misalnya ada suara sirene atau klakson mobil, nah itu bisa dikurangi suaranya supaya kita tetap bisa nyaman menggunakan AirPods. Dan dari pengalaman gue cobain AirPods Pro 2 ini, Adaptive Transparency-nya ada ngaruhnya loh. Jadi kemarin selain ada suara helikopter, itu juga ada suara orang klakson mobil karena di bawah juga parkiran. Tapi nggak sampai bikin kaget atau bikin nggak nyaman gitu dengar suara klakson mobilnya. Karena suaranya udah dikecilin. Jadi gue rasa soal Adaptive Transparency ini, gue harus kasih jempol buat Apple karena fiturnya sangat-sangat bagus. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa kualitas mikrofon dari AirPods Pro 2 ini, sekarang kita akan sama-sama tes. Oke, jadi suara yang teman-teman dengar saat ini merupakan suara yang direkam langsung lewat mikrofon dari AirPods Pro 2. Jadi seperti inilah kualitas mikrofon dari AirPods Pro 2. Tes 123, tes 123, tes 123, tes 123, cek 123. Seperti inilah kualitas mikrofon dari AirPods Pro 2. Untuk harga dari AirPods Pro 2 ini harganya $249 kalau di US, atau sekitar 4 jutaan kalau di Indonesia saat ini. Dan tentunya harga AirPods Pro 2 tidaklah murah ya. Kalau udah di harga 4 jutaan, udah banyak pilihan TWS lain yang juga bagus-bagus. Tapi menurut gue, terutama buat kalian yang sudah berada di ekosistem Apple, gue sangat merekomendasikan AirPods Pro 2 ini. Simpelnya karena dari kualitas audionya bagus, fitur-fiturnya juga menurut gue update yang sangat bermanfaat, lalu Active Noise Cancellation-nya juga mantep, terutama Adaptive Transparency-nya juara banget sih.
Tentu harganya tidak murah, tapi menurut gua update AirPods Pro 2 ini punya banyak fitur yang jadi nilai plus. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa sih yang menjadi favorit kalian di AirPods Pro 2 kali ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, itu dia review dari AirPods Pro generasi kedua. Seru banget cobain berbagai fitur baru yang ada di AirPods Pro 2 kali ini, dan tampaknya ini akan menjadi daily driver untuk dibawa kemana-mana buat dengerin lagu. Karena memang nyaman banget sih, dan suaranya juga bagus. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, atau bisa juga dengan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!